Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan perjalanan Bang Harvey. Yvonne Xavier yang sudah terpojok, hanya bisa diam. Namun dengan cepat Harvey York melakukan sesuatu yang membuat suasana berbalik. Penduduk pulau dengan cepat menyerang balik Linus Xavier. Apa yang terjadi sebenarnya? Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6725 sampai 6729. Chapter 6725. Wajah Yvonne Xavier dan keluarga Xavier sedikit berubah, jelas mereka tidak bisa membayangkan mengapa penduduk pulau muncul begitu tiba-tiba. Harvey York, di sisi lain, menatap pemandangan di hadapannya dengan acuh tak acuh. Johnny Stanton sedikit heran dan menatap Harvey York tanpa sadar dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Harvey York berkata dengan ringan, "Kita hanya memberikan paket lengkap. Bagian tersulit adalah menjelaskan mengapa penduduk pulau menyerah. Daripada membiarkan orang mengungkapkan kebenaran, lebih baik bagi kita untuk memberikan kebenaran kepada semua orang." Johnny Stanton mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" "Sederhana saja. Meskipun orang-orang ini adalah penduduk pulau, mereka hanya melakukan sesuatu demi uang. Dan dalam keadaan seperti itu, apa yang dikatakan seorang penduduk pulau lebih berguna daripada apa yang dikatakan 100 orang negara H." Tepat ketika Johnny Stanton penasaran dengan apa yang telah dilakukan Harvey York, semua reporter media di lapangan bereaksi. "Nona Xavier, apakah tuduhan yang dibuat terhadapmu oleh orang negara pulau ini benar? Apakah kamu benar-benar sudah merugikan Tuan Shingen Tokugawa yang dengan sepenuh hati ingin mempererat hubungan kedua negara? Nona Xavier, meskipun kamu berbicara tentang bisnis, apakah kamu tidak takut menyebabkan konflik besar antara kedua negara? Aku khawatir kamu harus menjelaskan masalah ini kepada publik, sehingga semua orang dapat mengetahui apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah." "Itu benar, bagaimana kamu bisa membujuk Shingen Tokugawa? Kami pikir lebih baik kamu menjelaskan sedetail-detilnya." Pada saat ini, wartawan media angkat bicara satu persatu. Bagaimanapun, perubahan masalah melebihi harapan semua orang. Untuk berita, efek tak terduga semacam ini adalah hal yang terbaik. Secara khusus, beberapa reporter media yang menyiarkan langsung sangat bersemangat sehingga suara mereka bergetar saat melihat jumlah penonton yang terus meningkat. "Nona Xavier, korban memiliki sedikit tuduhan terhadapmu, mengapa kamu tidak menghadapi mereka dengan benar? Atau, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan adalah kejahatan keji, jadi kamu sama sekali tidak ingin menghadapi para korban ini?" Saat ini, terdengar suara lain dari luar aula, dan kemudian sekelompok orang masuk dengan gagah berani. "Halo semuanya. Namaku Linus Xavier. Aku mantan anggota keluarga besar keluarga Xavier di Wolsing. Aku baru saja kembali dari negara Amerika. Awalnya, aku kembali untuk mengunjungi kerabatku. Namun, secara tak terduga, keluarga Xavier di Wolsing telah berubah menjadi keluarga yang tidak tahu malu. Jelas mereka ingin bekerja sama dengan penduduk pulau, dan ingin berkolusi dengan musuh asing. Ingin menjual negara H dengan harga yang bagus. Ternyata kolaborator yang aku temukan datang untuk bekerja sama dengan tulus. Dalam kemarahan, mereka melenyapkan Tuan Muda Shingen Tokugawa yang memiliki kesan baik tentang negara H dan ingin menebus kesalahan penduduk pulau. Dengan melakukan ini, mereka hanya mencoba menjebak negara H dalam ketidakadilan. Aku punya alasan untuk curiga bahwa Yvonne Xavier, dan bahkan seluruh keluarga Xavier, sudah lama lupa bahwa mereka berasal dari negara besar H. Mereka sama sekali tidak pantas menggunakan nama keluarga Xavier." Sambil menuangkan air kotor ke Yvonne Xavier dan keluarga Xavier, Linus Xavier meminta seseorang untuk mengambil beberapa foto dan mulai membagikannya kepada para wartawan yang hadir. Foto-foto ini masih diambil di luar konteks, tetapi semuanya menunjukkan ekspresi Shingen Tokugawa dan yang lainnya setelah mereka dikalahkan. Dari mata orang-orang yang tidak melihat keseluruhan proses, ekspresi Shingen Tokugawa dan yang lainnya seperti keterkejutan karena sudah dikhianati. Chapter 6726. Melihat Linus Xavier benar-benar mengeluarkan hal-hal ini, dan membagikannya kepada wartawan media, Yvonne Xavier langsung mengerti bahwa Linus Xavier sudah tidak peduli lagi atas konsekuensinya. Dia melakukan ini agar keluarga Xavier disalahkan oleh semua orang. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun dari sini, dia tetap akan melakukannya untuk mempersulit keluarga Xavier untuk berkembang di negara H. Dia ingin menggunakan masalah ini, untuk membuat negara H dan negara pulau untuk memaksa mereka menghadapi kematian Shingen Tokugawa di depan umum. Dalam hal ini, Harvey York yang menyebabkan kejadian ini, mungkin sangat disalahkan. Memikirkan hal ini, Yvonne Xavier memandang Linus Xavier, dan berkata, "Linus Xavier, kamu tahu bahwa mengambil fakta di luar konteks dan bercerita seperti ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu melakukan ini, di mana hati nuranimu?" "Apa itu hati nurani?" Linus Xavier memiliki ekspresi berlebihan di wajahnya. "Bukan aku yang melenyapkan Shingen Tokugawa, tapi keluarga Xavier di Wolsingmu, dan calon suamimu. Karena kamu telah melakukan hal-hal ini,
Apakah kamu takut orang lain akan tahu? Aku hanya orang yang mengetahui kebenaran. Aku tidak tahan melihat begitu banyak orang tak bersalah dan media ditipu oleh kalian orang-orang tak tahu malu. Orang sepertiku, bagaimana bisa dikatakan sebagai orang yang tidak punya hati nurani? Setelah selesai berbicara, Linus Xavier melambaikan tangannya lagi, dan ada lebih banyak foto beterbangan. Melihat konten yang sedikit berdarah di foto-foto itu, Linus Xavier meminta orang-orang untuk menjelaskannya di sana. Semua reporter yang mendengar rahasia besar ini semuanya gemetar karena kegirangan. Mereka dengan cepat melambaikan foto di tangan mereka dan berkata dengan lantang, "Nona Xavier, apakah kamu dapat menjelaskan masalah ini? Apakah kamu berani menghadapi orang negara pulau itu? Hal-hal harus diperjelas, keluarga Xaviermu tidak boleh menjadi burung unta." Mendengar ini, wajah anggota keluarga Xavier berubah, dan mata mereka langsung tertuju pada Yvonne Xavier. Bahkan Nason Xavier tidak bisa menahan sedikit menggelengkan kepalanya. Keluarga Xavier mereka benar-benar sudah menipu penduduk pulau. Tetapi masalahnya adalah, dalam keadaan seperti itu, jika menjelaskan sesuatu dengan jelas, itu sama dengan menjatuhkan kehormatan keluarga Xavier. Alih-alih menjelaskan dengan jelas, bahkan jika begitu masih kabur, keluarga Xavier akan terus diinterogasi dan dipaksa karena masalah ini di masa mendatang. Situasi keluarga Xavier saat ini bisa dikatakan berada dalam dilema besar. Melihat ekspresi jelek sekelompok anggota keluarga Xavier, Linus Xavier langsung terlihat bangga. Tujuan kedatangannya ke Wolsing kali ini adalah untuk mengambil kembali keluarga Xavier. Sebelumnya dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tapi sekarang tampaknya solusi damai bukanlah solusi sama sekali. Cara terbaik adalah menekan keluarga Xavier ke ambang kehancuran terlebih dahulu, lalu mengambil tindakan untuk membalikkan keadaan. Bayangkan keluarga Xavier sama sekali tidak berani menghadapi penduduk pulau, tetapi melarikan diri satu persatu. Setelah itu reputasi keluarga Xavier akan runtuh, dan mereka mulai berjuang di Wolsing. Linus Xavier hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat kritis ini, wajah Yvonne Xavier menjadi gelap, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan penduduk pulau maju. Apakah kamu tidak akan menghadapiku? Aku akan memberi mereka kesempatan." Mendengar ini, sekelompok anggota senior keluarga Xavier terlihat sangat jelek, berpikir bahwa Yvonne Xavier terlalu impulsif. Tapi ketika mereka keluar untuk menghentikan mereka dihentikan oleh Nason Xavier dengan lambaian tangan. Lagi pula, untuk beberapa hal, rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Chapter 6727. Segera, lusinan penduduk pulau bergegas ke arah panggung. Orang-orang ini semua mengenakan jubah tradisional negara pulau. Cara mereka berdiri dan cara mereka memegang janggut membuat mereka mudah dikenali sebagai penduduk pulau. Sejauh menyangkut persatuan penduduk pulau, sebagian besar dari apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Melihat adegan ini, Linus Xavier mengambil kursi dan duduk sambil melipat kakinya. Dia menyesap cerutu yang dinyalakan oleh sekretaris wanita seksi di sampingnya, lalu menonton adegan itu dengan ekspresi penuh minat. Segera, penduduk pulau yang memimpin melangkah maju dan berkata dengan marah, "Semuanya, aku Tojo Nomura, murid aliran Shinto Wei. Aku juga kepala murid Shinto Wei yang masih di negara Ha." Baru beberapa hari yang lalu, anggota keluarga Xavier di Wolsing mengambil inisiatif untuk menikahkan Shingen Tokugawa. Mereka juga menandatangani banyak perjanjian kerjasama dengan kami. Di antaranya, bagaimana Shinto Wei akan menyerahkan sebagian ekuitas kami di negara Ha kepada mereka. Keluarga Xavier juga akan mentransfer semua perusahaan yang telah mereka operasikan di negara pulau selama bertahun-tahun kepada Shinto Wei. Ini awalnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan, dan itu pasti akan menjaga hubungan dekat antara negara pulau dan negara Ha. Tapi tak disangka, di pesta pernikahan, keluarga Xavier berkhianat. Untuk mendapatkan perusahaan Shinto Wei, dan pada saat yang sama menjual keluarga Xavier dengan harga yang bagus. Keluarga Xavier mereka menjual aliran pro negara besar Ha. Selain itu, setelah pernikahan, keluarga Xavier meluncurkan serangkaian kampanye melawan penduduk pulau yang baik hati. Jika kami tidak bertemu Tuan Linus Xavier, yang menjunjung tinggi keadilan, dan menerima perlindungan Tuan Xavier, kalian semua tidak akan melihat kami datang untuk mencari keadilan hari ini. Berbicara tentang ini, Tojo Nomura membuat gerakan aneh. Yvonne Xavier, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dari keluarga Xavier di Wolsing? Bukankah bagus untuk memiliki kerjasama yang ramah? Bahkan kami penduduk pulau tidak ingin mengambil keuntungan dari negara hamu. Namun kamu mencoba yang terbaik untuk menjual negaramu. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dan penduduk pulau lainnya berteriak keras. Yvonne Xavier, kembalikan aset tuan muda kami. Saat berbicara, semua orang dari negara pulau meraung dan bergegas ke panggung, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Yvonne Xavier di tempat. Petugas keamanan dari keluarga Xavier yang hadir dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan penduduk pulau yang gila ini. Tetapi pada saat itu,
penduduk pulau ini berteriak dengan keras terlepas dari satu sama lain. Beberapa bahkan mengeluarkan pedang dari pinggang mereka, ingin melawan petugas keamanan ini, dan juga untuk memutuskan apakah akan hidup atau mati. Tidak ada yang meragukan keaslian pemandangan ini, karena penduduk pulau selalu dikenal dengan sifat lugasnya. Apa yang mereka katakan mungkin adalah kebenaran. Keluarga Xavier, apakah masih keluarga Xavier dari lingkaran teratas di negara besar ha? Ini adalah keraguan dalam pikiran semua orang. Beberapa reporter telah menulis tajuk utama seperti, penduduk pulau mencintai negara, orang negara ha mengkhianati negara. Adapun orang-orang menikmati pertunjukan ini, mereka semua mengutuk Yvonne Xavier. Jelas bahwa citra yang baru saja dibuat Yvonne Xavier dengan susah payah barusan telah terhapus di depan usaha kerja keras kelompok orang dari negara pulau. Yvonne Xavier, Nona Xavier. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Linus Xavier tersenyum. Apa yang telah kamu lakukan? Aku bisa memperlihatkan bukti kuat. Chapter 6728. Saat ini, wajah Linus Xavier penuh dengan senyuman kemenangan. Dia melakukan perjalanan khusus untuk menemukan Tojo Nomura dari Shintoei sebelumnya, dengan tujuan menuduh Yvonne Xavier dan keluarga Xavier di tempat bahwa keluarga Xavier sudah bekerja sama dengan musuh asing dan melupakan leluhur mereka. Tak disangka, bayaran yang dia berikan sudah cukup untuk membuat para penduduk pulau ini bekerja keras. Tidak buruk. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dan biadab penduduk pulau itu, mereka masih seperti anjing di depan orang Amerika yang hebat. Jangankan telah menghadiahi mereka dengan sesuap nasi. Bahkan jika tidak, bukankah penduduk pulau ini harus bekerja dengan cara yang sama? Yvonne Xavier sedikit mengernyit, tentu saja dia tahu bahwa apa yang dikatakan penduduk pulau ini tidak hanya tidak benar, tetapi juga fitnah yang sudah dibumbui. Tapi masalahnya adalah, dia tidak mengerti mengapa seseorang seperti Tojo Nomura, yang merupakan murid dari Shintoei berbohong seperti itu. Memikirkan hal ini, Yvonne Xavier menatap Linus Xavier dengan dingin, dan berkata, "Berapa banyak yang telah kamu berikan kepada penduduk pulau ini, sehingga mereka bahkan dapat menjual negara mereka sendiri?" Wah. Nona Xavier, apa menurutmu aku takut? Linus Xavier memiliki senyum jahat di wajahnya. Seluruh dunia tahu betapa bersatu dan jujurnya penduduk pulau itu. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah master negara pulau, dan mereka semua mengikuti semangat Bushido. Apa yang mereka katakan mungkin jelek, tapi setiap kata adalah kebenaran. Bagaimana kamu bisa memfitnah para pejuang yang menginginkan keadilan? Mendengar kata-kata Linus Xavier, Tojo Nomura dan yang lainnya menganggukkan kepala. Ya, kami dapat bersumpah dengan semangat Bushido kami bahwa semua yang kami katakan itu benar. Jika semua orang tidak percaya, kami bisa harakiri. Selama pidato, semua penduduk pulau yang dipenuhi dengan kemarahan berlutut di tanah. Masing-masing mengeluarkan pedang negara pulau dari pinggang mereka, dan terus mengarahkan ke perut mereka. Gerakan itu, tidak peduli bagaimana melihatnya, seppuku akan terjadi setiap menit, untuk menunjukkan ambisinya dengan kematian. Melihat pedang negara pulau yang bersinar, para reporter dan penonton yang hadir tercengang. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa penduduk pulau begitu gigih. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, dia bahkan melakukan hal seperti seppuku. Sederhananya, jika bukan karena Yvonne Xavier dan bahkan keluarga Xavier yang membuat mereka semua menemui jalan buntu, mengapa mereka ada di sini? Penduduk pulau ini. Saat Yvonne Xavier dan keluarga Xavier melihat pemandangan ini, sudut mata mereka berkedut. Drama telah dimainkan sampai saat ini, sepertinya tidak ada gunanya bagi keluarga Xavier untuk berdebat. Melihat pemandangan ini, Linus Xavier dan yang lainnya saling memandang dengan senyum menghina. Penduduk pulau ini tidak tahu apa-apa, Linus Xavier membayar mereka dengan nyawa mereka untuk bertindak. Luar biasa. Beberapa reporter yang tertarik telah mengalihkan kamera mereka ke sisi ini, dan kemudian mereka berpikir tentang bagaimana menyerang Yvonne Xavier. Jurnis Stanton menyaksikan adegan ini dari platform tontonan di lantai 2, matanya aneh dan dia berkata, "Presiden York, apakah kamu mencoba membuat adikmu Yvonne Xavier menemui jalan buntu?" Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, "Ada pepatah yang disebut mati dan hidup kemudian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu disebut merusak dan menenggelamkan perahu. Jika situasinya tidak berkembang sampai titik ini, bagian kedua adegan tidak akan memiliki daya tarik yang bisa dipercaya orang." Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan ringan, "Tarik transferan $50 juta per orang." Chapter 6729. Segera, ponsel penduduk pulau yang akan melakukan bunuh diri bergetar hebat. Semua penduduk pulau mengeluarkan ponsel mereka, dan ketika mereka melihat konten di layar ponsel, masing-masing penduduk pulau ini meraung ke langit, hampir menjadi gila karena marah. Mereka berdiri dari tanah hampir pada saat yang sama, dan mata semua orang menjadi merah. Mereka hanya menatap Linus Xavier seperti ini, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Linus Xavier.
Para reporter dan penonton di tempat kejadian sedikit terkejut, dan hampir semua orang secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Jelas, mereka semua merasakan niat membunuh yang tak terkatakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Tojo Nomura sudah melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, semua orang dari kepulauan mengepung Linus Xavier dan rombongannya. Linus Xavier sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Bajing." Pedang di tangan Tojo Nomura diarahkan langsung ke tempat Linus Xavier berada. "Linus Xavier, bukankah Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang beradab? Bukankah itu adalah semangat yang paling kontraktual? Mengapa kamu melanggar kontrak di sini sekarang setelah kami telah melakukan segalanya?" Penduduk pulau lainnya juga menatap Linus Xavier dengan niat membunuh, berkata, "Benar, jika kamu berani melanggar kontrak, kami akan melawanmu selamanya." Ekspresi Linus Xavier tenggelam, dan dia berkata, "Pelanggaran kontrak apa? Kontrak apa? Apakah aku ada hubungannya denganku? Bagaimana mungkin tidak ada keterlibatan?" Tojo Nomura mencibir. "Linus Xavier, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu orang Amerika? Jadi kamu bisa menginjak-injak kami seperti kotoran di tanah? Tolong jelaskan padaku, apa yang terjadi?" Sambil berbicara, Tojo Nomura dan yang lainnya secara bersamaan mengeluarkan ponsel mereka dan menyalakannya di tengah lapangan. Banyak reporter dan penonton melangkah maju tanpa sadar, menyipitkan mata dan memperhatikan dengan cermat. Bank Amerika Serikat menarik 50 juta dolar yang ditransfer ke Tojo Nomura kemarin. Apa? 50 juta dolar? Ini mendekati 300 juta koin negara H. 300 juta untuk satu orang, dengan begitu banyak orang yang hadir, pasti ada lebih dari 10 miliar. Masalah besar. Uang yang ditransfer dari Amerika Serikat ke penduduk pulau ini. Itu adalah milik orang Amerika yang hadir. Sepertinya hanya Tuan Linus Xavier yang ada di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok reporter melolong dan banyak dari mereka bahkan tertegun. Mendengar komentar orang-orang ini, Linus Xavier memiliki firasat buruk di hatinya. "Uang itu tidak ada hubungannya denganku." "Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganmu?" Tojo Nomura sangat marah. "Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu telah berjanji untuk memberi kami uang ini, bagaimana kamu bisa menariknya kembali?" "Itu benar, jika kamu tidak membayar uangnya, mengapa kami harus muncul di sini? Kamu mencoba memperlakukan kami seperti orang idiot." Sekelompok besar orang negara pulau benar-benar dipenuhi kemarahan. "Cepat berikan uangnya. 50 juta dolar per orang, tidak kurang 1 sen pun." Melihat bahwa penduduk pulau ini sepertinya memiliki air di kepala mereka, Linus Xavier mengerutkan kening dan berkata dengan tajam, "Mungkin otakmu sudah rusak, tapi otakku tidak. Bagaimana aku bisa menarik kembali uang tuh? Bagaimana itu tidak mungkin?" Tojo Nomura menggertakkan giginya. "Jika bukan karena kamu, siapa yang akan memindahkan dananya dari Bank of America?" "Ya, kami mengawasinya saat itu dan diam-diam merekamnya.